Di sebuah kota kecil yang tenang namun penuh rahasia bernama Cendana Raya, sebuah kejadian aneh dan mengguncang muncul ke permukaan ketika seorang poluan muda bernama Intan Permata, dikenal sebagai sosok tegas dan tanpa kompromi, nekat melakukan tindakan yang tak pernah diduga oleh siapapun. Ia meminta seorang tahanan pria bernama Raihan untuk menghamilinya. Kejadian ini bermula dari insiden 2 tahun sebelumnya ketika Intan yang kala itu sedang menyamar dalam sebuah misi penyelidikan kasus perdagangan manusia, nyaris kehilangan nyawanya saat tertangkap oleh sindikat yang dipimpinan oleh mafia kejam. Tak disangka, Raihan, seorang sopir yang diam-diam bekerja untuk sindikat tersebut, menyelamatkannya dengan cara yang penuh resiko. Ia membocorkan informasi kepada pihak berwajib hingga operasi penyelamatan sukses. Namun sayangnya ia justru dikorbankan dan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan yang tak sepenuhnya benar. Intan yang sejak itu menyimpan rasa bersalah dan hutang budi, berusaha melupakan kejadian tersebut namun tak pernah bisa. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, Intan yang kini menjabat sebagai penyidik utama di Direktorat Kriminal Khusus, tak pernah bisa melupakan Raihan, pria yang telah mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan dirinya. Suatu hari saat tengah menelusuri berkas tahanan lama untuk keperluan audit internal, Intan menemukan nama Raihan masih tercatat sebagai tahanan yang belum mendapatkan pengadilan ulang, padahal bukti-bukti yang bisa meringankan hukumannya telah lama tersedia namun tak pernah ditindaklanjuti. Perasaan bersalah bercampur rasa hormat mendalam terhadap Raihan membuat Intan mengambil keputusan besar. Ia akan mengunjungi Raihan di tahanan untuk pertama kalinya sejak insiden itu, bukan sebagai petugas, tetapi sebagai manusia yang ingin membalas kebaikan dalam bentuk yang tak biasa. Dalam pertemuan itu, dengan mata berkaca-kaca, Intan menyampaikan niatnya. Ia tak ingin menikah, tak ingin membangun keluarga dalam arti umum, tapi ingin melahirkan anak dari pria yang menyelamatkan hidupnya sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Raihan awalnya menolak, tak percaya dengan permintaan tak lazim itu. Ia merasa permintaan Intan adalah bentuk kasihan yang dikemas dalam balutan pengorbanan yang sebetulnya hanya akan menambah luka, bukan menyembuhkan. Namun seiring waktu, Intan tetap datang mengunjunginya, menceritakan bagaimana hidupnya berubah karena tindakan Raihan, dan bagaimana ia merasa tak pantas melanjutkan hidup tanpa memberikan sesuatu yang berarti. Dalam percakapan-percakapan itu, perlahan Raihan mulai memahami bahwa Intan memang tulus. Ia tak menawarkan cinta, tapi menawarkan keabadian dalam bentuk anak yang akan menjadi pengingat bahwa kebaikan yang tulus selalu memiliki tempat untuk tumbuh. Akhirnya Raihan luluh, bukan karena nafsu atau rasa memiliki, tapi karena ia melihat bagaimana hati seseorang yang hidup dalam sistem keras seperti kepolisian masih bisa menyimpan cahaya empati dan penghargaan sejati. Proses itu dilakukan melalui jalur medis secara rahasia. Dengan bantuan seorang dokter wanita yang juga pernah diselamatkan oleh Raihan dalam kejadian berbeda saat masih bekerja sebagai supir ambulans ilegal yang sering mengangkut korban tak berdokumen dari tempat kejadian perkara. Dokter tersebut membantu mereka tanpa pamrih, menjamin kerahasiaan dan kesehatan Intan selama proses berjalan. Selama bulan-bulan kehamilan, Intan terus bekerja seperti biasa, menutupi kenyataan dengan berbagai alasan medis yang disusun rapi oleh dokter tadi. Dalam diam, ia merasa kuat, seolah membawa sebuah misi suci dalam rahimnya, anak dari seorang lelaki yang dianggap penjahat oleh sistem, tapi pahlawan dalam hidupnya. Tak satu pun orang tahu bahwa anak yang dikandungnya adalah benih dari seorang tahanan, dan bukan karena skandal, tapi karena rasa hormat yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ketika akhirnya anak itu lahir, seorang bayi laki-laki yang diberi nama Adam Rayendra, Intan memilih cuti panjang untuk membesarkan anak itu sendiri. Ia tak ingin Adam tumbuh dalam stigma atau penghakiman, namun ia juga tak ingin menghapus identitas sang ayah dari kehidupannya. Ia mengajukan permohonan banding untuk kasus Raihan dengan dukungan dokumen dan kesaksian baru, termasuk pengakuan tertulisnya yang kini viral karena bocor ke publik lewat media investigasi independen. Masyarakat pun terbelah, ada yang menghujat, ada yang mendukung. Namun banyak yang mulai membuka mata terhadap keanehan sistem hukum yang bisa menjebloskan pahlawan menjadi tahanan hanya karena posisinya di lapisan sosial terendah. Sidang ulang pun digelar, dan di luar dugaan, Raihan dibebaskan dengan putusan bebas murni setelah 3 tahun menjalani hukuman yang tak semestinya. Kebebasan Raihan menjadi kisah viral nasional, bukan hanya karena kasusnya yang penuh intrik dan kesalahan prosedur, tapi karena kisah luar biasa di balik kelahiran Adam Rayendra yang kini menjadi simbol bahwa sebuah kebaikan, sekecil apapun, bisa menumbuhkan kehidupan baru jika dipelihara dengan niat tulus. Intan dan Raihan tak pernah menikah, namun tetap menjalin hubungan baik sebagai orang tua Adam. Mereka sering tampil dalam diskusi publik tentang reformasi hukum dan keadilan sosial, menjelaskan bagaimana satu tindakan berani bisa mengubah sistem dari dalam, bukan melalui pemberontakan, tapi melalui keberanian hati dan kemurnian niat. Anak mereka tumbuh dengan cerita yang tak biasa namun penuh makna, menjadi lambang bahwa cinta tak selalu hadir dalam bentuk romantis, tapi kadang dalam bentuk pengorbanan dan penghormatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Intan kembali ke dinas dengan reputasi yang lebih besar dari sebelumnya. Meski banyak pihak yang mempertanyakan keputusannya, banyak pula yang mulai melihatnya sebagai ikon baru dalam kepolisian. Sosok yang tak hanya menegakkan hukum,
tapi juga menunjukkan sisi kemanusiaan dalam bentuk paling murni. Ia tidak hanya menyelesaikan kasus, tapi menyelesaikan hutang moral yang selama ini tak terlihat. Di dalam institusi yang keras dan penuh tekanan, Intan menjadi lambang bahwa perubahan bisa dimulai dari nurani pribadi. Anak yang dilahirkannya bukan hanya anak dari seorang tahanan, tapi simbol perjuangan diam-diam yang akhirnya membongkar sistem keliru yang selama ini tertutup rapat. Raihan pun kini menjadi pembicara publik, membagikan kisahnya dalam seminar hukum dan etika, menyuarakan nasib orang-orang kecil yang terseret arus ketidakadilan. Di tengah hiruk-pikuk perhatian media dan publik, Intan tetap menjaga kehidupannya tetap sederhana. Ia tidak pernah mengeksploitasi kisahnya demi popularitas, tapi justru menjauhi panggung saat merasa perhatian mulai bergeser dari substansi ke sensasi. Baginya, anak yang lahir dari rasa hormat itu adalah hadiah hidup, bukan alat politik. Ia memilih tinggal di daerah pinggiran bersama Adam dan ibunya, membesarkan anaknya dengan nilai-nilai keberanian, kejujuran, dan kemanusiaan. Sedangkan Raihan membuka bengkel kecil, menjalani hidup barunya dengan tenang dan tetap menjalin hubungan baik dengan Intan dan Adam. Mereka bertiga bukan keluarga dalam pengertian umum, namun memiliki ikatan yang bahkan lebih kuat dari sekadar status hukum, ikatan yang lahir dari luka, tumbuh dalam kesadaran, dan berbuah kehidupan.